wabarakatuh. Saya Eka Dewi Umaroh dari kelas X4 ingin mewawancarai salah satu warga masyarakat sekitar saya, yaitu bersama Bapak Roy, dan saya akan menanyakan tentang hak dan kewajiban. Dan langsung saja nih, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah masih ada warga di lingkungan ini yang belum memiliki tempat tinggal yang layak? Boleh dijawab ya Bapak Roy? Tidak ada. Semua warga di lingkungan ini sudah memiliki tempat tinggal yang cukup layak untuk dihuni. Walaupun ukuran rumah dan fasilitas mungkin berbeda-beda, namun secara umum semua rumah sudah memenuhi kebutuhan dasar seperti atap yang tidak bocor, dinding yang kokoh, serta akses ke air bersih dan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tempat tinggal sudah cukup merata di lingkungan kami. Berarti rata-rata di sekitar sini sudah mempunyai rumah yang layak ya guys. Berarti kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu menurut Bapak nih, apakah warga di sini sudah mendapatkan hak atas pendidikannya dengan baik? Sebagian besar warga sudah mendapatkan hak atas pendidikan, terutama anak-anak yang saat ini hampir semuanya bersekolah. Namun, kualitas pendidikan masih bisa ditingkatkan, terutama anak-anak yang saat ini semuanya bersekolah. Namun, kualitas pendidikan masih bisa ditingkatkan, terutama dalam hal pendampingan belajar di rumah dan akses fasilitas belajar tambahan. Selain itu, masih ada tantangan bagi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti biaya buku, seragam, dan transportasi. Oke, kita next ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana peran masyarakat dalam membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang sehari-hari. Peran masyarakat cukup besar, terutama melalui kegiatan gotong royong dan solidaritas antar warga. Misalnya, jika ada warga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sakit, masyarakat biasanya menggalang bantuan, baik berupa uang, makanan, atau tenaga. Selain itu, pengurus RT juga aktif mencatat warga yang membutuhkan bantuan untuk diajukan dalam program bantuan sosial dan pemerintah atas lembaga lain. Oke, kita next ke pertanyaan keempat nih. Apakah menurut Bapak semua warga di lingkungan ini sudah menjalankan kewajibannya seperti menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan? Sebagian besar warga sudah menjalankan kewajibannya, terutama dalam kegiatan rutin seperti kerja bakti dan ronda malam. Namun masih ada segelintir warga yang kurang peduli, misalnya membuang sampah sembarangan atau tidak ikut serta dalam kegiatan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan bersama, karena kesadaran kolektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua. Oke, kita lanjut ke nomor 5 nih guys. Apa upaya yang dilakukan bersama di masyarakat untuk memastikan semua warga mendapatkan hak yang sama? Beberapa upaya dilakukan melalui musyawarah warga, pendataan oleh RT RW, serta kerjasama dengan pihak kelurahan dan organisasi sosial. Misalnya, dalam pembagian bantuan, warga diajak berdiskusi agar pembagian lebih adil dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah setempat agar kebutuhan warga yang belum terpenuhi bisa diperhatikan lebih lanjut. Upaya seperti ini penting agar tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Jika Bapak diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, apa yang akan Bapak katakan? Saya akan bilang, jangan hanya menuntut hakmu, tapi jalankan juga kewajibanmu. Bangsa ini tidak akan maju jika setiap orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadilah bagian dari solusi, bukan penonton. Perubahan sosial dimulai dari kita sendiri. Oke guys, kita udah sampai di akhir nih. Jadi jangan lupa nih pesan dari Bapak Roy, yaitu jangan hanya menuntut hakmu, tetapi jalankan juga kewajibanmu. Bangsa ini tidak akan maju jika setiap orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadilah bagian dari solusi, bukan penonton. Sekian dari saya Eka Dewi Umaroh dari kelas X4, dan juga saya berterima kasih banyak kepada guru PPKN saya, yaitu Pak Gunardi. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya tutup dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.